Dalam praktik perpajakan, kesalahan dalam menentukan objek pajak dapat menyebabkan perbedaan data antara laporan perusahaan dan data Direktorat Jenderal Pajak. Video ini mensimulasikan proses klarifikasi pajak terkait biaya jasa, bukti potong, serta perhitungan langsung di depan DJP. Apa ini? Sehubungan dengan adanya perbedaan data biaya dan bukti potong. Waduh, jangan-jangan ada yang salah nih waktu lapor pajak kemarin. Aku harus melakukan konsultan pajak sekarang. Selamat pagi, kantor konsultan Salva dengan Ibu Salva di sini. Ada yang bisa dibantu, Pak? Halo, selamat pagi Bu. Saya Riki Bu dari PT Maju Bersama. Pak Riki, ada yang bisa saya bantu? Bu, saya baru menerima nih email dari kantor pajak terkait klarifikasi data biaya dan bukti potong. Baik Pak, untuk suratnya apakah ada yang bisa dijelaskan sedikit? Nah, di surat itu tuh tertulis ada perbedaan data biaya di laporan perusahaan dengan bukti potong pajak yang dilaporkan. Baik Pak, kemungkinan ada pemotongan objek pajak yang belum sesuai atau belum dilaporkan. Kalau begitu Bu, apakah perusahaan saya akan bermasalah? Belum tentu Pak, sebaiknya kita cek dulu untuk dokumen transaksinya. Baik Bu, apakah kita bisa bertemu langsung untuk hari ini? Pak, silakan datang ke kantor saya pada jam 1 siang nanti membawa surat dari DJP, bukti transfer, dan invoice dan transaksi lainnya. Terima kasih. Oke Bu, nanti siang setelah jam makan siang kita bertemu ya. Baik Pak Riki, kami tunggu kedatangannya. Selamat siang Pak Riki. Selamat siang Ibu. Silakan duduk. Apakah surat dari DJP-nya sudah dibawa? Bentar ya Ibu. Baik, ini suratnya Bu. Setelah saya baca suratnya, memang ada perbedaan antara biaya dan juga bukti potongnya, Pak. Di sini perusahaan Bapak diminta untuk klarifikasi terkait bukti potongnya. Jujur ya Bu, sebenarnya saya sendiri juga masih bingung masalahnya ada di mana. Nggak apa-apa Pak, kita pelan-pelan cek dulu ya untuk laporannya. Di surat ini disebutkan ada biaya jasa sebesar 50 juta. Transaksi ini untuk apa saja ya Pak? Yang 20 juta itu untuk freelancer, desain logo, dan konten promosi. Freelancer berarti orang pribadi ya Pak? Benar sekali Ibu. Terus sisanya di mana Pak? 30 juta itu untuk jasa advertising dari PT Media Kreasi. Oh, jadi seperti itu. Nah, Pak, kemungkinan permasalahannya tuh ada pada pajaknya. Maksudnya bagaimana ya Ibu? Karena pembayaran ke freelancer dan pembayaran ke perusahaan itu perlakuan pajaknya berbeda. Kalau pembayaran diberikan kepada orang pribadi seperti freelancer atau tenaga ahli, maka termasuk objek PPh pasal 21. Oh, berarti yang freelancer itu termasuk PPh pasal 21 ya Ibu? Iya, betul Pak. Sedangkan untuk pembayaran kepada badan usaha seperti PT Media Kreasi itu termasuk dalam PPh pasal 23. Waduh, berarti kemarin saya langsung catat semua sebagai biaya saja ya? Apakah saat pembayaran ada dilakukan pemotongan pajak? Sepertinya tidak ada Bu. Baik Pak, besok kemungkinan saat kita melakukan klarifikasi, AR meminta perhitungan pajak langsung di depan kita. Hitung langsung Bu? Pak, biasanya AR akan menanyakan tentang invoice-nya mana, bukti transfer,
dasar perhitungan dari mana, dan kenapa pajaknya tidak dipotong. Berarti dokumennya harus sangat lengkap ya Ibu? Betul Pak, sekarang coba siapkan semua invoice, bukti transfer, dan kontak kerja selamanya. Tenang Pak, besok saya akan dampingi saat klarifikasi di kantor pajak. Baik itu ini untuk surat kuasanya. Terima kasih Pak. Oke, besok pagi kita akan berangkat di pukul 8 ya Ibu. Baik Pak. Seharusnya sih Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Maafkan Bu. Terima kasih sudah memenuhi undangan kualifikasi ini. Kami menemukan adanya biaya jasa sebesar 50 juta dalam laporan laba rugi perusahaan saudara. Namun data bukti foto yang masuk ke sistem DJP itu tidak sesuai. Bisa dijelaskan transaksi tersebut? Baik Bu, transaksi tersebut terdiri dari 2 pembayaran jasa. Yang 20 juta itu dibayarkan kepada freelancer designer. Terus yang 30 juta itu dibayarkan kepada PT Media Kreasi untuk jasa anniversary. Baik, apakah perusahaan melakukan pemotongan pajak atas transaksi tersebut? Sepertinya kalau untuk transaksi itu belum ada Ibu. Baik, kita cek satu persatu ya. Boleh saya minta berkasnya? Baik Bu, sebentar ya. Jadi untuk berkasnya Ibu. Untuk PT Media Kreasi ini jasa advertising ya? Benar sekali Ibu. Karena penerimaannya badan usaha jasa, maka termasuk objek PPh pasal 23 ya, sebesar 2%. Kita saya hitung terlebih dahulu. PPh 23, 2% dikali 30 juta ya, jadinya 600.000. Berarti seharusnya perusahaan itu memotong PPh 23 sebesar 600.000. Bukti potongnya ada? Sebentar Ibu, saya cari dulu. Ini untuk bukti potongnya Ibu. Invoice-nya? Dan untuk invoice, Kemudian bukti transfernya ada? transfer ya Ibu. Iya. Ini Ibu. Selanjutnya itu mengenai kontrak kerjasama. Apakah ada? Bentar ya Ibu. Kerjasama. Nah, ini. Baik. Sekarang mengenai transaksi freelancer desain 20 juta. Karena penerimaannya orang pribadi, tenaga ahli, maka termasuk objek PPh pasal 21. Kamu konsultannya ya? Iya. Boleh saya lihat surat kuasanya? Baik. Baik, kita hitung dulu ya. Jadi, Pak, untuk dasar pengenaan pajaknya itu 50% dikali 20 juta rupiah, maka 10 juta rupiah ya. Kemudian untuk PPh 21-nya itu 10 juta rupiah dikali 5%. 10 juta dikali 5% maka didapat hasil 500.000. Nah, jadi seharusnya PPh yang dibayarkan oleh perusahaan itu 500.000. Jadi seharusnya dipotong itu PPh 21 sebesar 500.000 rupiah. Berarti saya salah dalam menentukan pajaknya Ibu. Betul.
Betul, karena tidak semua pembayaran jasa itu memiliki perlakuan pajak yang sama. Jadi kalau belum dipotong seperti ini bagaimana ya Bu? Nah, jika perusahaan itu belum melakukan pemotongan pajak, maka pajak tersebut tetap menjadi tanggungan perusahaan dan dapat dikenakan denda atau administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berarti perusahaan saya bisa saja terkena denda ya? Bisa berupa kekurangan pembayaran pajak dan sanksi administrasi. Untuk kedepannya, Pak, sebelum melakukan pembayaran jasa, perusahaan harus memastikan dulu objek pajaknya. Betul, dan juga seluruh transaksi itu wajib memiliki dokumen pendukung yang lengkap. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Kami juga akan segera melakukan tindak lanjut dan kebetulan jika diperlukan. Baik, untuk kedepannya itu diperhatikan lagi ya dokumen dan bukti pemotongan pajaknya. Siap, Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Baik, bisa kembalikan ya bukti potong sama invoice tadi. Baik, Ibu. Baik Bu, kalau begitu kami pamit dulu ya. Ini hati-hati ya di jalan. Untung saya jadi ibu pendampingi saya. Kalau tidak mungkin saya sudah bingung ke menjawab apa. Iya, nggak apa-apa Pak. Sekarang Bapak udah tahu letak masalahnya di mana. Benar Ibu, ternyata menentukan jenis pajak itu sangat penting sekali. Iya Pak, karena setiap transaksi itu bisa memiliki jenis pajak yang berbeda. Kesalahan dalam menentukan objek pajak dapat menyebabkan perbedaan data dan menimbulkan konsekuensi administrasi. Oleh karena itu, pemahaman perpajakan dan kelengkapan dokumen harus menjadi hal penting bagi setiap wajib pajak.